Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Syukur alhamdulillah Bapak, Ibu, para jamaah salat subuh. Insyaallah kita semua masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, masih diberi nikmat iman, nikmat Islam, dan tentunya nikmat kesehatan. Nikmat iman, nikmat Islam tentu itu selalu menjadi pengharapan kita, doa kita kepada Allah. Karena dengan nikmat iman, dengan nikmat Islam, alhamdulillah kita masih tetap menjalankan perintah-perintahnya. Ibadah-ibadah yang diwajibkan kepada kita laksanakan. Bahkan ibadah yang wajib yang kita lakukan, kita upayakan semaksimal mungkin agar sempurna. Dan bahkan kita tambah ibadah-ibadah kita itu dengan amalan-amalan ibadah sunnah. Ini artinya kita ingin mensyukuri nikmat iman, nikmat Islam yang Allah curahkan kepada kita. Karena dengan nikmat iman, nikmat Islam ini indikasinya ada pada orang yang melaksanakan ibadah. Jadi ketika orang itu menjauhi diri untuk melaksanakan ibadah dan meninggalkan ibadah-ibadah, apalagi itu ibadah wajib yang diwajibkan Allah kepada hambanya, maka orang yang seperti ini adalah orang yang tidak mensyukuri nikmat iman dan nikmat Islam yang Allah curahkan kepadanya. Untuk itu Bapak Ibu jamaah sekalian, mudah-mudahan kita tetap istiqomah, tetap kita melaksanakan ibadah-ibadah yang diwajibkan Allah kepada kita dan menjauhi seluruh larangan dan larangannya. Kemudian selawat ring salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu jamaah salat subuh, setiap salat yang kita lakukan, apakah itu salat wajib maupun salat sunnah, itu intinya dari salat itu adalah doa. Doa itu bukan hanya menengadahkan tangan atau mengangkat tangan kita, tapi doa itu intinya itu ada di dalam salat. Dan doa yang ada di dalam salat itu mulai dari kita takbir, mulai dari kita niat takbir, nah itu kita sudah mengagungkan Allah. Allahu Akbar, ketika kita takbir itu kita mengagungkan Allah tuh. Setelah itu kita membaca doa iftitah. Doa iftitah tuh di dalamnya itu banyak sekali doa. Yang terutama itu doa agar kita dibersihkan dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Seperti doa iftitah itu kan ada yang Allahumma ba'id baini wa baina atau wajahtu wajahiyya, nah itu doa di dalamnya. Di dalam surat Al-Fatihah setelah kita membaca doa iftitah itu pun ada doa ihdinas syiratal mustaqim. Nah, itu doa. Sampai dengan kita mau ruku, sujud, i'tidal dan duduk di antara dua sujud, sampai dengan tahiyat awal dan tasawuf akhir,
sebelum kita salam itu banyak di dalamnya doa. Apakah itu bacaan merupakan rukun di dalam sholat maupun doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Umpama tadi dalam surah Al-Fatihah, ketika kita mengikuti sholat berjamaah dengan imam, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, itu diantara waladdallin dengan amin itu berdoalah kita. Rabbighfirli, apa saja. Sehingga doa kita ketika imam membaca waladdallin itu yang sudah jelas mengaminkannya itu para jamaah yang ikut sholat berjamaah, dan ada para malaikat yang mengaminkan doa kita. Nah, maka itu kan termasuk doa yang tempat yang disunahkan untuk memanjatkan doa. Itu diantara bacaan waladhdallin, iman dengan amin. Apa doa kita? Ya, kalimat pendek saja. Atau Rabbighfirli, itu doa. Sampai dengan kita pengagungan kita di dalam rukuk kita dan pengagungan seorang hamba di dalam sujudnya, kemudian duduk di antara dua sujud. Wah, itu doanya juga banyak di situ. Mulai dari Rabbighfirli, ya Allah ampunilah dosaku, warhamni, sayangilah aku, warzuqni, karuniakanlah aku rezeki. Nah, itu duduk di antara dua sujud tuh doa tuh. Nah, sampai nanti dengan doa tahiyat akhir dan sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika minal fitnatil mahya wa mamat. Terus itu kan, itu doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah itu. Ketika kita selesai tasahud akhir, innaka hamidum majid, itu juga ada doa yang diajarkan Rasulullah. Nah, kalaupun tidak baca tidak apa-apa, tapi disunahkan. Nah, itu artinya apa? Setiap sholat yang kita lakukan itu intinya adalah doa. Itulah intinya sholat itu. Nah, doa itu menunjukkan penghambaan diri seorang hamba kepada Allah, bahwa kita ini adalah makhluk yang lemah. Dalam surat Al-Ikhlas itu, Allahus Samad, Allah itu tempat bergantung. Kita mau ngadu kemana? Kita mau minta kemana? Apa masalah kita? Kita mau ngadu kemana? Apakah juga kepada makhluk? Padahal setiap makhluk itu punya masalah. Sebahagia-bahagianya makhluk atau sesenang-senangnya manusia, itu pasti ada masalah. Hanya masalahnya berbeda. Setiap manusia itu waktu dan tempatnya berbeda masalahnya. Mungkin hari ini dia lagi senang, kita lagi tidak senang, ada masalah. Bisa jadi dia yang besok punya masalah, kita yang tidak. Itu makhluk. Maka tempat mengadu yang paling terbaik itu memang diharuskan kita mengadu itu hanya kepada Allah. Maka akan salah sekali, keliru sekali ketika kita mengadukan sesuatu apapun yang ada dalam hidup kita ini kepada makhluk, dan makhluk itu mengatakan, saya ini sebagai perantara, sebagai wasilah. Hati-hati dalam hal ini, dalam perkara ini banyak yang terjerumus dalam perkara syirik. Seorang hamba berdoa kepada Allah ketika dia merasa, saya ini kan banyak dosanya, saya ini banyak melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, nggak pantas saya untuk berdoa kepada Allah. Nah, ini orang yang seperti ini harus belajar. Sebanyak apapun dosa seorang hamba itu, pintu taubat itu terbuka. Apakah dia bertobat harus melalui orang lain?
Kan tidak. Bertaubatlah langsung kepada Allah, memohon ampun langsung kepada Allah. Ini artinya manusia itu apapun permasalahannya, Allahus Samad. Allah itu tempat bergantung. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, di dalam surat Al-Baqarah ayat 186, ini asbabnya ini di mana ada seorang Arab Badui, Ja'a Arabiyun ila Rasulillah, telah datang seorang Arab Badui kepada Rasulullah. Jadi Arab Badui itu Arab perdesaan ya, orang dusunnya orang Arab. Dan dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aqaribun rabbuna au ba'id?" Ya Rasulullah, Tuhan kita itu dekat atau jauh? Nah, ini kan pertanyaannya sederhana sekali. Dia hanya tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, Tuhan itu dekat atau jauh?" Nah, ini kan artinya kan orang Arab Badui ini polos, lugu. Dia nggak nanya yang lain-lain, hanya menanyakan seperti itu. Tuhan itu dekat atau jauh? Nah, kalau Tuhan itu jauh, saya akan minta dengan teriak-teriak. Nah, karena Rasulullah tadi belum menjawab. Kan dia bertanya, tapi Rasulullah belum menjawab. "Ya Rasulullah, Tuhan itu jauh atau dekat?" Nah, dia belum menjawab Rasulullah. Tapi Arab Badui itu mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau Tuhan itu jauh, panunadi," katanya. "Saya akan minta kepada Tuhan itu teriak-teriak agar suara saya didengar oleh semua makhluk. Saya akan naik ke atas pebukitan. Saya minta. Saya akan cari tempat yang paling tinggi agar doa saya ini didengar oleh Tuhan. Panunadi, saya akan teriak-teriak." Itu kata Arab Badui itu. "Tapi kalau Tuhan itu dekat, maka kami akan minta dengan suara yang lembut atau dengan yang suara berbisik saja. Atau bahkan, ya Rasulullah, apa yang kami minta pun engkau tidak tahu, engkau tidak dengar." Panunanzi itu artinya dengan suara yang tidak didengar oleh orang lain, dengan walaupun ada suaranya ada suara lembut. Nah, mendengar pertanyaan dari Arab Badui ini, Rasulullah itu tidak langsung menjawab, tapi Rasulullah diam. Kenapa? Karena di dalam wahyu, setiap apapun permasalahan umat ketika itu, baik sahabat maupun umat yang lain bertanya kepada Rasulullah mengenai masalah ibadah atau masalah syariat Islam, kalau belum turun wahyu, Rasulullah nggak mau menjawab. Rasulullah diam. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Maka kalau ada pertanyaan Rasulullah itu tidak jawab, maka tunggu turun wahyu. Maka ketika ditanya seperti itu Rasulullah diam dan tidak menjawab, maka turunlah malaikat untuk menjawab pertanyaan dari Arab Badui itu. Itulah turun surat Al-Baqarah ayat 186. "Wa ija sa'alaka ibadi anni fa inni qarib." Rasul itu baru bisa menjawab setelah turun wahyu ini. Maka turun ayat 186 surah Al-Baqarah ini, "Wa ija sa'alaka ibadi anni," kalau hambaku, kata Allah, bertanya tentang aku. Nah, tadi yang bertanya tadi kan orang Arab Badui itu. Maka jawablah, "Fa inni qarib," bahwa aku itu dekat. Nah, Bapak Ibu, dekatnya Allah dengan seorang hamba itu kita nggak tahu ya. Dekatnya Allah dengan seorang hamba itu kita nggak tahu. Perkara gaib. Tapi banyak tafsir mengatakan, di mana urat nadimu itu berdenyut, itu pertanda tuh Allah tuh masih dekat dengan kamu. Artinya apa? Selama manusia itu masih bernyawa, sebenarnya Allah itu dekat dengan kita. Hanya hambanya saja yang menjauh dari Allah. Itu.
Jadi selama manusia itu masih diberi nafas, ruhnya masih ada di dalam jasadnya, itu Allah itu dekat kepada kita. Nah, disinilah Bapak Ibu jamaah sekalian, muhasabah buat diri kita. Kita melakukan perbuatan maksiat, melakukan perbuatan dosa, seakan-akan kita menghindar, seakan-akan kita menutupi dari makhluk yang ada sekeliling kita, bahkan terdetik dalam hatinya Allah agar tidak melihat kita melakukan perbuatan maksiat, perbuatan dosa. Muhasabah buat diri kita. Allah itu dekat dengan kita. Allah itu dekat. Apakah kita harus bahasanya sekarang itu, sepulgar mungkin kita melakukan perbuatan jahat itu di depan Allah? Itu kan muhasabah bagi diri kita. Selama ruh itu masih ada melekat pada jasad kita. Maka ketika Arab Bedui ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah Tuhan itu jauh atau dekat?" Maka dijawablah, "Fa inni qarib." Itu Allah langsung menjawab dalam surah Al-Baqarah 186 bahwa aku itu dekat. Nah, maka terjawablah apa yang ditanya oleh Arab Bedui itu. Kalau begitu, saya tidak perlu berteriak-teriak dengan suara kencang memohon kepada Allah kalau Allah itu dekat denganku. Nah, disinilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita melihat daripada hadis-hadis sahihnya Rasulullah, maka Rasulullah itu terkadang beliau doa dengan mengangkat tangan tapi tidak terdengar suaranya, dan terkadang Rasulullah mengangkat tangan dan terdengar suaranya. Contoh seperti pada saat perang Badar. Pada saat perang Badar itu bahkan doanya Rasulullah itu menurut para ulama itu doanya seperti mengancam Allah, padahal manusia tidak boleh seperti itu. Tapi itu waktu itu Rasulullah doanya itu pada saat perang Badar, umat Islam itu sudah hampir terkalahkan, hingga akhirnya Rasulullah berdoa. Dia mencari tempat yang agak tinggi, mengangkat tangannya. Doanya itu, "Ya Allah, kalaulah umatmu, kalaulah hambamu pada perang ini engkau kalahkan, maka tidak akan ada lagi orang yang akan menyembahmu. Kau turunkan ya Allah pertolonganmu pada saat ini." Nah, ketika itu memang benar terjadi. Allah menurunkan pertolongan dengan menurunkan para malaikat membantu para sahabat dalam perang Badar, di mana dalam perang Badar itu yang berperang itu tidak seimbang, artinya lebih banyak pasukan kafir Quraisy, itu Allah menangkan pada perang Badar. Ini sejarah mencatat. Maka dalam hal ini kekuatan doa itu penting. Kekuatan doa. Jadi kalau bahasanya kalau orang ikut perang itu dia harus bawa senjata. Karena senjatanya itu bisa mempertahankan dirinya atau membela dirinya atau bahkan dapat membunuh musuhnya. Maka seorang makhluk itu kalau dia tidak ada doa di dalam dirinya itu seperti orang yang ikut perang tapi tidak ada senjatanya. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, ada yang agak sedikit nyeleneh gitu ya. Itu artinya begini, Allah itu kan maha tahu apa yang terbesit di dalam hati kita itu. Walaupun kita tidak memohon kepada Allah, Allah itu sudah tahu. Lalu mengapa kita harus memohon lagi kepada Allah? Lalu mengapa kita harus mengangkat tangan kita untuk berdoa kepada Allah? Nah, ini kan artinya seakan-akan kan mendikte Allah itu ya. Nah, orang yang seperti ini, mohon maaf, kita harus ingat lagi bahwa Rasulullah itu mengatakan kepada kita, doa itu ibadah. Ya, doa itu ibadah. Bukan berarti setiap doa kita itu, setiap permohonan kita, hajat kita itu
kita tidak memohon kepada Allah, kita diam saja. Sehingga kemudian dalam hati kita itu, toh Allah juga tahu apa yang kita minta, kenapa kita harus memohon kepada Allah? Ini kan seperti mendikte Allah. Nah, Rasulullah mengatakan kepada kita, doa itu ibadah. Nah, maka yang namanya ibadah itu melekat pada diri seorang hamba. Maka diaturlah waktu doa itu di mana, bacaan doa itu yang sunnah itu kalau kita baca yang mana, kemudian doa yang sesuai dengan permohonan kita itu pun harus bagaimana. Itu semua kan ada di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai dengan tempatnya pun. Maka Bapak Ibu, kalau kita berdoa, kalau tempatnya itu gaduh, pasti nggak khusyuk. Itu sudah pasti. Kalau tempatnya itu gaduh, atau tempatnya itu tidak gaduh, tapi tempatnya jorok, tempatnya seakan-akan itu tidak suci, itu pun kurang khusyuk kita. Maka tempat yang terbaik itu bukan di Baitullah ya yang kita bicarakan ini. Sebelum kita menunaikan ibadah haji itu ibaratnya ya, datanglah ke masjid. Masjid itu tempat yang suci, di dalamnya tuh banyak orang-orang yang khusyuk, tempatnya nyaman. Maka berdoa kita di masjid itu seperti kita sedang berhadapan langsung dengan Allah, dan kita benar-benar memohon kepada Allah apa yang kita hajatkan. Nah, kalau di Baitullah itu kan memang tempat yang paling mustajab, tapi tidak semua orang bisa ke sana. Gitu. Tapi kalau masjid, selama dia sehat, langkahkan kaki itu ke masjid. Nah, kalau ke Baitullah itu kan kalau belum sehat ekonominya, nah, belum diwajibkan dia untuk pergi ke Baitullah. Nah, tapi kalau kita sehat, paksakan diri kita untuk ke masjid. Sholatnya khusyuk, berarti permohonan doa kita ada di dalam sholat kita itu. Nah itulah, di luar sholat kita pun berdoa kepada Allah, dan itu merupakan hajat yang kita minta kepada Allah. Nah itu tadi. Dan kenapa kita harus berdoa itu? Itu dikarenakan kita ini adalah makhluk yang lemah. Bapak Ibu jamaah sekalian, di balik doa yang kita panjatkan kepada Allah, itu ada beberapa rahasia yang mungkin kita sudah tahu, tapi mungkin juga kita belum tahu, atau kita tahu mengingatkan kembali kepada kita. Setidaknya di balik doa kita itu ada rahasia yang tersembunyi. Yang pertama itu kata Nabi SAW, tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa, dan tidak ada yang bisa memperpanjang umur kecuali amal soleh. Artinya ini apa? Doa itu bisa merubah takdir. Doa itu bisa merubah takdir. Kita ketika di dalam alam rahim kita itu sudah dilekatkan tuh takdir kita itu. Ketika malaikat menanyakan kepada janin yang sudah dilekatkan ruh oleh Allah ke dalam janin di dalam rahim seorang ibu, itu sudah ada pertanyaan di dalam Al-Quran tuh kan, alastu bi rabbikum. Itu pertanyaannya itu, apa engkau bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan kamu? Alastu bi rabbikum? Qalu bala sahidna. Maka semua janin dalam rahim seorang ibu itu akan bersaksi, ya, Allah itu adalah Tuhan kami. Maka mulai dari saat itu takdirnya sudah ditentukan, dan takdir itu tertulis di Lauhul Mahfuz. Maka Rasulullah SAW menyampaikan takdir yang sudah tertulis itu bisa dirubah dengan apa? Dengan doa. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, itu doa yang setidaknya nggak pernah kita nggak baca, selalu kita baca. Kalau bahasanya itu doa sapu jagat itu ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nah,
Itu dalam doa itu kita memohon takdir. Takdir apa? Takdir yang baik. Kita mengimani. Kan dalam rukun iman tuh kita percaya kepada takdir Allah. Tadi itu ada takdir yang baik dan ada takdir yang buruk. Dan yang kita mohon kepada Allah itu adalah takdir yang baik-baik. Maka doanya itu ada di dalam Rabbana Atina itu. Rabbana Atina fid dunya hasanah. Fid dunya hasanah. Kebaikan dunia. Gitu kan. Wa fil akhirati hasanah. Akhirat yang baik. Nah, itu kita memohon kepada Allah. Ini artinya apa? Takdir yang baik-baik yang kita minta kepada Allah. Atau kita tambah lagi dengan doa, ya Allah perbaikilah kehidupan duniaku, perbaikilah kehidupan dunia anak istriku, atau perbaikilah kehidupan dunia dan akhirat mereka-mereka yang soleh atau yang beriman kepadamu. Nah, ini kan doa juga kepada Allah. Ini artinya apa? Kita memohon kepada Allah takdir yang baik. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, yang pertama itu rahasia di balik doa kita itu ternyata doa itu bisa merubah takdir. Nah, jadi Rabbana Atina fid dunya hasanah tuh di dalamnya tuh sudah kehidupan dunia tuh banyak apa saja dari perkara yang yang kita nggak tahu, yang apa segala macam ada di situ. Kita kan nggak tahu nih takdir kita ke depan nih apa, nggak tahu kita. Tapi kita selalu mohon kepada Allah tuh takdir yang baik. Maka atinanya tuh Rabbana Atina fid dunya hasanahnya itu, nah itulah yang kita mohon. Wa fil akhirati hasanah, akhiratnya yang baik udah jelas. Jannah yang kita mohon. Wa qina adzabannar, dan jauhkan kami dari siksa api neraka. Nah, ini doa ini jangan sampai lepas dari setiap doa kita. Maka selalu kita dalam doa kita itu, dalam keseharian kita, apapun kita panjatkan kepada Allah itu Rabbana Atina fid dunya hasanah selalu ada. Karena ini merubah takdir kita. Kita ingin minta kepada Allah takdir yang baik-baik. Lalu kemudian yang kedua, doa itu ternyata kita panjatkan kepada Allah itu bisa menjadi pembuka kasih sayang Allah kepada kita. Maka dalam hadis riwayat Imam Muslim itu Rasulullah SAW bersabda, biasakan kamu berdoa, rutinkan kamu berdoa, karena seseorang itu, kata Nabi SAW, la yudkhilu ahadam minkum amaluhul jannah. Karena amal seorang itu tidak bisa memasukkan seseorang itu ke surga. Nah, ini kita sudah paham hadis Rasulullah ini kan, sudah sering disampaikan kepada kita. Ternyata rupanya seseorang itu dimasukkan Allah ke dalam surga itu bukan dikarenakan amal kita, tapi dikarenakan rahmat Allah. Lalu bagaimana dengan amalan-amalan yang sudah kita perbuat? Kalau amalan itu tidak memasukkan dia ke dalam surga, nah, pemahamannya, pengertiannya bukan seperti itu. Apa pemahamannya, pengertiannya yang dimaksud oleh Rasulullah ini? Ini adalah amalan-amalan yang terbalut dia, yang terbarengi dia dengan rahmat Allah. Nah, inilah doa yang selalu kita mohon kepada Allah. Ya Allah, berikanlah kami selalu taufikmu. Taufikmu. Nah, itu artinya apa? Setiap ibadah yang kita lakukan itu adalah ibadah yang memang sudah ada tuntunannya. Itu amalan, artinya amalan yang terbaluti dengan rahmat Allah. Itu nggak sia-sia kita lakukan. Ikhlasnya, secapek apapun dia lakukan, ikhlasnya lillahi ta'ala. Nah, itu artinya apa? Amalannya itu terbungkus dia dengan rahmat Allah. Maka dengan rahmat Allah inilah seseorang itu dimasukkan Allah ke dalam surga. Ini dalam hadis Nabi itu sahabat sampai terbengong gitu ya. Begitu juga engkau ya Rasulullah. Engkau juga dimasukkan Allah bukan karena amalmu, tapi karena rahmat. Ya Rasulullah, iya, karena rahmat Allah. Jadi maksud dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah ini, bahwa kita dimasukkan Allah dengan rahmatnya itu adalah dengan amalan-amalan yang terbungkus dengan rahmat Allah. Maka ketika orang memperbanyak doanya dalam setiap saat dan setiap waktu, maka itu menunjukkan bahwa kita ingin mengundang Allah membuka pintu rahmatnya kepada kita. Dengan cara seperti itu, mengundang Allah untuk membuka pintu rahmatnya kepada kita.
Itu. Maka jangan salah, seperti yang kami sampaikan tadi, doa itu adalah ibadah. Ibadah. Nah, ini diantaranya. Maka undanglah Allah untuk membuka pintu rahmatnya dengan memperbanyak doa atau memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Bapak Ibu jamaah sekalian, hingga ketika seseorang itu mendapat rahmat dari Allah, maka Allah akan ampuni kesalahan-kesalahan orang itu dan Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Itu ada dalam surah As-Saff ayat 12. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannati tajri min tahtiyal anhar. Allah ampuni kesalahanmu, Allah masukkan kamu ke dalam surga. Al-Quran As-Saff ayat 12. Ini pintu rahmat yang terbuka bagi orang yang dicurahkan Allah rahmat kepada hambanya. Jadi orang yang masuk surga itu adalah orang yang diampuni dosanya dikarenakan rahmat Allah. Dia beramal, amalnya itu terbungkus dengan rahmat Allah, maka orang yang seperti ini tidak lain jannah tempatnya. Bapak Ibu jamaah sekalian, mudah-mudahan dengan sedikit yang kami sampaikan ini mengingatkan kita kembali bahwa kita ini adalah makhluk yang memang tergantung kepada Allah, menggantungkan segala apapun dalam kehidupan kita, baik senang maupun susahnya kita, ada masalah atau tidak ada masalah dalam kehidupan kita, Allahus Somad, kita hanya menggantungkan semuanya kepada Allah. Ke Bapak Ibu jamaah sekalian, hal yang terbaik dalam apa yang senantiasa menjadi kebiasaan kita atau apapun yang akan kita lakukan, maka awalilah itu dengan doa. Awalilah itu dengan doa. Maaf, agak sedikit memberikan pelajaran nih kepada Bapak Ibu. Itu kalau subuh itu awalilah doa ketika keluar dari rumah itu, kita menuju ke masjid, karena itu langkah kita pagi tadi pasti ke masjid yang pertama ya. Beda dengan orang yang ke pasar. Nah, langkah kita pagi tadi itu ke masjid. Maka ketika keluar kita dari rumah, kita buka pintu kita, mulailah dengan doa. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Nah, itu kita awali dengan doa. Jadi melangkah dengan pasti melampaui hari itu atau memulai hari itu, dan dengan doa, diawali dengan doa ketika kita keluar dari rumah, tempat pertama yang kita tuju adalah masjid. Nah, itu langkah awal yang paling terbaik. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Ini sedikit Bapak Ibu jamaah sekalian, mudah-mudahan dapat memberikan manfaat bagi kami khususnya dan bagi kita semuanya, dan kurang lebih jika ada yang salah mohon maaf. Kurang lebihnya sekali lagi kami mohon maaf. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika la anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.